Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Vivi Sabila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Hukum akan menyebutkan dan menjelaskan mengenai azas hukum acara perdata dan azas hukum acara pidana. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai azas hukum perdata dan pidana, kita harus tahu dulu apa itu hukum perdata. Menurut Wirjono Projodwikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan dan cara bagaimana peradilan itu harus bertindak satu dan lain-lain untuk melaksanakan perjalanan peraturan-peraturan hukum perdata. Dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidaknya sesuatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar. Ini berbeda dengan sifat umum acara pidana yang pada umumnya tidak menggantungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan. Misalnya, apabila terjadi suatu tubrukan tanpa adanya suatu pengaduan, pihak yang berwajib terus bertindak, polisi datang, pemeriksaan dilakukan, terdakwa dapat dihadapkan muka sidang. Oleh karena itu, hukum acara perdata inisiatif adalah pada penggugat. Maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara. Setelah perkara diajukan, ia dalam batasan-batasan tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya. Adapun fungsi hukum acara perdata adalah rangkaian cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material. Adapun azas hukum acara perdata, pertama, hakim bersifat menunggu. Maksudnya, ialah sifat hakim adalah menunggu tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Tidak ada tuntutan hak yang diajukan, maka tidak adanya hakim. Kedua, hukum pasif adalah hakim memeriksa perkara perdata bersikap pasif, yang artinya bahwa ruang lingkup atau luas pokok atau sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh pihak perkara, bukan oleh hakim. Tugas hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sesuai pada pasal 4 ayat 2 nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Ketiga, sifatnya terbuka persidangan. Maksudnya adalah terbukanya untuk umum, yang berarti setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengar pemeriksaan persidangan. Keempat, mendengarkan kedua belah pihak. Di dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak diperlakukan sama dan tidak memihak dan didengar bersama-sama. Yang kelima, putusan harus disertai alasan-alasan. Alasan-alasan yang dimaksud sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, peradilan lebih tinggi atau ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai objektif. Keenam, beracara dikenakan biaya. Biaya perkara ini meliputi biaya kepintaran, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta materai. Biaya tersebut juga dikeluarkan untuk pengacara atas bantuan yang dimintakan kepadanya. Ketujuh, tidak ada keharusan mewakilkan. Tidak ada pihak yang harus diwakilkan sehingga pemeriksaan secara langsung terhadap pihak berkepentingan. Kedelapan, pihak dilakukan secara sederhana, cepat, dan ringan. Biaya yang sesuai pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Baiklah, selanjutnya adalah hukum acara pidana. Menurut Mojellato, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa yang ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada serangkaian bahwa orang telah melakukan delik tersebut. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara cepat, jujur, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dari putusan dan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Adapun azas hukum acara pidana, pertama, pemberlakuan sama terhadap orang di depan hukum.
Maksudnya adalah hukum acara pidana tidak mengenal perlakuan bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana. Yang kedua, azas larangan main hakim sendiri. Artinya, semua perkara pidana harus melalui proses atau tahap-tahapan yang sudah ditentukan oleh aturan-aturan hukum acara pidana. Proses atau tahapan di sini yaitu proses penyidikan, tuntutan, pemeriksaan di depan sidang dan pengadilan, proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Maksudnya ialah tidak dibenarkan menyelesaikan suatu proses hukum ataupun akibat hukum sesuatu tindak pidana tidak melalui proses peradilan. Ketiga, sikap hakim pasif dalam proses penuntutan. Menurut hukum pidana, asas ini diberikan suatu pengertian bahwa hakim itu harus bersifat menunggu sampai pejabat berwenang melakukan penuntutan, yakni penuntutan umum telah mengajukan suatu perkara kepadanya untuk diadili. Keempat, keterbukaan dari suatu proses peradilan. Putusan pengadilan itu selalu harus diucapkan di dalam suatu sidang peradilan yang terbuka untuk umum, atau yang juga sering dikatakan bahwa putusan dari peradilan itu selalu harus dilaksanakan dengan pintu-pintu terbuka, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti telah ditentukan dalam undang-undang. Kelima, azas kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara. Hakim yang mengadili suatu perkara tidak boleh tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, baik dari individu maupun dari penguasa. Keenam, azas oportunitas. Berdasarkan asas ini, kepada jaksa diberikan suatu kewenangan untuk mengesampingkan pikiran perkara, dalam arti tidak mengajukan suatu perkara untuk diadili oleh pengadilan, yakni apabila kepentingan umum atau kepentingan hukum itu telah menghendaki. Ketujuh, azas legalitas. Pada azas ini menghendaki bahwa agar semua pelaku tindak pidana itu tanpa kecuali harus dituntut undang-undang dalam pidana berlaku diajukan ke pengadilan untuk diadili. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.